Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti dengan NIM 60700121001. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan hadis pada abad pertama Hijriah, yaitu yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW, dan kemudian pada masa para sahabat dan para tabi'in. Pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. 1. Cara Rasulullah menyampaikan hadis. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan mengutus Rasulnya merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Segala yang Rasulullah ucapkan, lakukan, dan keadaan serta takrir beliau merupakan perwujudan dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang tertuang pada surah An-Najm ayat 3-4, yaitu, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm ayat 3-4. Kedudukan Rasulullah yang demikian otomatis menjadikan semua perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah sebagai referensi para sahabat. Para sahabat secara proaktif berguru dan bertanya tentang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mereka mentaati bahkan menirunya. Kedua, perintah dan larangan menulis hadis. Larangan menulis hadis setiap Rasulullah menyampaikannya ialah untuk menghindari kemungkinan adanya ketercampuran penulisan antara hadis dan wahyu, karena sahabat menganggap semua yang disampaikan Rasulullah merupakan wahyu. Beberapa alasan yang cukup memberi motivasi kepada para sahabat diantaranya adalah: pertama, kegiatan menghafal merupakan budaya Arab yang telah ada sejak zaman para Islam. Yang kedua, mereka terkenal kuat hafalan jika dibanding bangsa-bangsa lain. Ketiga, Rasulullah banyak memberi spirit melalui doa-doanya agar mereka diberikan kekuatan hafalan dan dapat mencapai derajat yang tinggi. Keempat, dan Rasul seringkali menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafalkan hadis dan menyampaikan kepada orang lain. Hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya pada masa Khulafa al-Rasyidin, yaitu Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini juga disebut dengan masa para sahabat besar. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, para sahabat belum memikirkan akan penghimpunan dan pengkodifikasian hadis karena banyak problem yang dihadapi para sahabat. Di antaranya timbulnya kelompok orang yang murtad, timbulnya peperangan sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur, dan konsentrasi mereka bersama Abu Bakar dalam pembukuan Al-Quran. Para sahabat pada masa ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya periwayatan hadis pun kurang mendapat perhatian, bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan dan penulisan hadis yang dilakukan oleh para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW, karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat khususnya Khulafa al-Rasyidin dan sahabat lainnya seperti Al-Zubair, Ibnu Abbas, dan Abu Ubaidah berusaha keras untuk memperketat periwayatan hadis.